Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini kembali dalam rangka melanjutkan kegiatan kita, yaitu workshop peningkatan kompetensi guru yang agendanya hari ini adalah membuat atau merancang modul pembelajaran berdiferensiasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat Allah tetap tercurah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat beliau, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Kade Arta selaku narasumber hari ini. Jadi perlu sampaikan ke kalian semua bahwasannya beliau ini adalah salah satu guru penggerak yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, angkatan kelima. Jadi sudah adiknya itu ada angkatan 6, 7, 8, 9, 10, bahkan sekarang ini sudah mau rekrutmen 11 ini. Daftar juga jadi guru praktek ini. Ya. Selain guru penggerak, beliau juga sedang menjalani apa lulus? Untuk pengajar praktik itu masih menunggu jadwal pembekalan. Oke. Jadi beliau juga mendaftar di pengajar praktik guru penggerak. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau hari ini di sekolah kita bisa menambah wawasan kita semua bagaimana sih melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tuntutan yang diminta oleh kurikulum Merdeka Belajar. Setidaknya hari ini pian-pian akan diajak merancang modul pembelajaran berdiferensiasi yang benar. Kemudian nanti syukur-syukur bisa disimulasikan, atau dalam bahasa pengajian itu peer teaching, mengajar dengan metode berdiferensiasi, entah itu produk, konten maupun prosesnya. Setelah nanti narasumber melakukan simulasi pembelajaran, pian-pian juga diminta nanti salah satu atau dua orang untuk mempraktekkan. Jadi menganggap teman-teman yang lain adalah peserta didik, dia mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu akan kita koreksi bareng-bareng. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, terkhusus para pendidik dan peserta didik kita, sehingga pembelajaran di sekolah kita yang kemarin itu di rapor pendidikan mengalami penurunan, yang akan datang bisa lebih bagus kembali. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan acara kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan sehingga tidak ada halangan dari apapun. Berdoa, mulai. Besar dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Workshop hari ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya waktu dan tempat mohon berikan sepenuhnya kepada Bapak Kade Arta selaku narasumber hari ini. Kita nanti istirahat jam 12:15.
Oh ya. Oh dokumentasi nggak dapat kotak no? Ini ngeblok sini nggak ada trafik wah. Boleh. Sini apa teman? Bluetoothnya GF. Ya GMC. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Bapak Kepala SMP Negeri 3 Pusat Hulu yang saya hormati, Bapak Ibu pendidik, guru di SMP Negeri 3 Pusat Hulu yang juga saya hormati. Pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatan serta kepercayaan kepada saya, diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu semua di sini, yang saya yakin tentu Bapak Ibu ini sudah sesungguhnya luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Holik. Kasih keprok-keprok dulu untuk Pak Holik. Beliau ini luar biasa, Kepsek muda, Ketua MKKS, yang belum tahu beliau ini gercep cepat. Dari cara beliau saja tadi membuka, wah to the point, sampai jelas. Nah dari situ gue yakin Bapak Ibu semua sudah terbiasa cepat menghadapi satu situasi. Nah dengan kepemimpinan beliau, gue juga yakin bahwa Bapak Ibu tentu akan cepat bisa beradaptasi, menyesuaikan perkembangan di pendidikan, khususnya saat ini Bapak Ibu sudah melaksanakan kurikulum merdeka di tahun pertama ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu semua. Tentu ini satu perubahan yang perlu kita sikapi dengan baik ya. Hendaknya kita sebagai pendidik ya tidak alergi terhadap perubahan, yang namanya perubahan. Karena menurut saya pikir perubahan itu merupakan sesuatu yang mutlak, mesti terjadi. Karena nggak abadi. Kita aja dulu mungkin masa kanak-kanak berkembang, masa dewasa, kemudian pada akhirnya tua. Pendidikan zaman dulu yang mungkin perkembangan teknologinya tidak seperti sekarang juga sudah berkembang. Kita zaman masa kecil permainan masih permainan tradisional, sekarang anak-anak baru lahir aja sudah bisa pegang HP, mainnya sudah IT. Nah perubahan-perubahan itulah yang mungkin bisa menjadi salah satu dasar kenapa dunia pendidikan kita, kurikulum kita juga mesti berubah. Nah hari ini belum berdiri di depan Bapak Ibu semua, tidak mengajari, tidak menggurui, sesungguhnya saya juga masih belajar. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya menemani Bapak Ibu bersama-sama kita untuk belajar. Nah sesuai dengan permintaan Pak Kepsek, sebenarnya permintaannya sih susah. Bagaimana merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kita nanti simulasi,
contoh pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengolah, merencanakan, membuat modulnya nanti pian diferensiasi sampai juga mensimulasikan peer teachingnya, prakteknya ya. Nah nanti hasil modul ajar yang Bapak Ibu buat juga bisa kita unggah langsung ke bukti karya di platform Merdeka Mengajar di PMM. Ya, nanti Bapak Ibu bisa jadi salah satu kontributor nanti. Kontributor modul ajar di PMM, nanti di seleksi orang di sana bisa masuk. Jadi modul ajar kita bisa dipakai orang nanti juga diadaptasi. Oke, sebelum kita mulai, belum ngajak Bapak Ibu, sudah pemanasan tadi ya? Belum. Sudah? Pak Ganti yang sudah ya? Kalau guru olahraga ini mesti mulai pagi ya pemanasan lagi, berpanas gitu, berpanas di lapangan terus, apalagi cuacanya yang kayak kemarin. Oke Bapak Ibu, mohon berkenan untuk berdiri, kita sama-sama melakukan gerakan dulu, ya gerakan fisik gitu. Bapak Ibunya variasi sih muda banyak. Belum kasih kewer-kewer ya kita ya. Kewer. Yuk Mas Andri. Kalau di sini. Ambil posisi di ruang yang kosong Bapak Ibu ya. Kalau di sana kan nggak bisa geraknya, susah. Siapa yang mau ngawalnya dulu di depan? Ibu-ibu depannya. Biar dempet di sana, ngobrokan nanti. Iya. Ya mana Andri? Volume musik. Sudah dibuka. Belum foto ini. Gerakannya ikuti gerakan yang ada ya, bebas. Yang penting biar relax. Ya. Pak Ginting nggak? Bertemani sama sini. Ayo kaget kuit. Yang mana itu ada contoh? Ya. Ada visual. Topengnya nggak usah, gerakannya aja. Yuk. Ayo Bang. Ayo Bang. Bang. Semangat Pak. Aku sekali lagi Pak. Lagi kan? Aku nggak bener-bener goyangnya. Aku loh udah goyangnya berkeringat sampean. Oke. Terima kasih mengucapkan pada Bapak Ibu. Kalau benar-benar gerak tadi mungkin capek. Tapi kalau kurang geraknya minta lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi Pak Kepsek memberi kita waktu nanti sampai jam 12.15 ya, waktu zuhur kita break 1 jam, berarti sampai jam 1.15. Nanti jam 1.15 kita lanjut lagi sampai tuntas. Ya. Bapak sampai jam 4 ya. Jam 4 ya, jam setengah 5 nggak apa-apa saja. Oke, ini pengantar. Mungkin 15 sampai 20 menit lah di awal sebelum nanti kita bersama-sama membuat
modul ajar yang berdiferensiasi. Mudah-mudahan nanti di sesi pertama ini sebelum waktu zuhur kita sudah mampu menyusun modul yang setidaknya sudah lebih dari 50% mendekati tuntas. Nah, nanti pasca istirahat di sesi kedua nanti kita lanjutkan lagi sampai simulasinya. Nah, ini saya ambil judulnya praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di sini saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dua poin ini menjadi poin penting sekarang di pendidikan era sekarang pasca pandemi kemarin. Jadi pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional ini menjadi penting agar anak merasakan kebahagiaan dalam belajar, well-being. Kalau anak tidak bahagia dalam belajar, tentu target-target kita yang menjadi tujuan pembelajaran kita akan lebih susah dicapai. Kalau anak tidak merasa nyaman dalam belajar, makanya perlu juga disiapkan sosial emosionalnya atau psikisnya, kejiwaannya disiapkan agar anak-anak memang benar-benar siap untuk belajar. Ini lewat profil. Nanti kalau ada sesuatu mungkin bisa kita sharingkan via WA. Kesepakatan perlu kita sepakati, ini salah satu upaya bagaimana membangun budaya positif. Pian di kelas juga perlu ada kesepakatan kelas. Kemudian dalam mengikuti berbagai kegiatan juga perlu ada kesepakatan. Kesepakatan ini kalau dulu aturan. Kalau aturan kan datangnya satu pihak, itu lebih besar peluangnya untuk dilanggar atau tidak diikuti. Tapi kalau kesepakatan itu yang membuat kita dari diri kita, sehingga peluang untuk melanggar ini akan lebih kecil kalau itu kita yang membuat menyepakati. Pertama, harapannya mengikuti kegiatan dengan semangat dan gembira. Siap Bapak Ibu ya? Semangat juga gembira. Tidak tertekan, sedih. Tertekan, sedih. Banyak hukuman nanti. Anak-anak di kelas kalau tertekan, sedih, takut ya. Gimana dia bisa? Kita aja kalau lagi posisi tertekan, pikirannya nggak bisa jalan. Mau begini takut salah, mau begitu takut salah. Jadi diberikan ruang. Kedua, menghormati pendapat antar satu yang dengan yang lainnya. Silakan nanti Bapak Ibu berpendapat, menyampaikan argumennya, pernyataannya. Kita semua akomodir, tidak diputus. Itu sebagian dari upaya untuk menumbuhkan kreativitas, juga nalar kritisnya. Jadi anak-anak kita juga di kelas, ketika mereka menyampaikan sesuatu, beri saja ruang dulu. Beri ruang, jangan langsung di-cut, yang salah nanti mereka berhenti sampai di situ. Berikutnya bisa jadi pendapatnya bagus, tapi tidak berani untuk diungkapkan. Saya pernah temukan itu, anak sampai gak berani ngomong di depan kelas 1 tapi. Rupanya dulu di SD pernah ketika maju di kelas lalu salah kawan-kawannya ini menyuraki, oh kamu gitu aja gak bisa pakai gaya-gaya maju ke depan kelas gitu. Akhirnya sampai kemarin itu kelas 1, kelas 7 kan di SMP, suruh ke depan gak mau, lama sekali memotivasi supaya mau. Nah jadi kita berikan ruang. Nanti kalau memang pendapat atau pernyataan yang disampaikan itu mungkin keluar dari konteks yang kita harapkan, nah di sana mungkin peran guru sebagai fasilitator untuk memberikan arahan. Kalau memang sudah keluar dari jalurnya, jalannya, selama dia masih menyampaikan, berikan saja. Barangkali dia punya jalan lain untuk mencapai titik tujuan yang ingin kita capai. Dia mau ke Pagatan tapi dia bilang mau ke Subamban 3, biar aja dulu. Karena ternyata habis Subamban 3 dia baru lewat sana. Benar, jangan dikira dulu, salah kok kamu lewat Ringkit, orang lewat
blok G biar aja dulu, karena bisa jadi dia mau lewat sana jalan ini kasih. Nah, ketiga, harapannya berperan aktif dalam mengikuti kegiatan hari ini. Setuju Bapak Ibu ya? Oke ya. Kalau masalah HP silakan jangan kondisikan, kalau memang ada berbagai kesibukan silakan. Namun harapannya perlu mengajak Bapak Ibu semua hadir di sini untuk bisa sepenuhnya hadir mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai Bapak Ibu ada di sini tetapi pikiran kemudian hal-hal yang lain masih ada di luar sehingga tidak fokus. Nah, itu juga yang kita harapkan kepada anak-anak kita ketika mereka ada di kelas kita. Mereka memang menghadirkan diri mereka sepenuhnya di dalam kelas kita. Tidak badannya aja, tapi pikirannya mikirin ayam goreng di rumah, masih ada nggak ya nanti pulang sekolah. Tapi sepenuhnya bisa hadir. Oke. Nah, ini tujuan belajar kita hari ini. Pertama, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda. Kedua, mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional yang diintegrasikan dalam praktek mengajar di kelas. Kita refleksi awal, langsung aja siapa yang mau berkomentar. Apakah Anda percaya bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya? Dua, menurut Anda, apakah bersikap adil berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid? Tiga, apakah Anda percaya setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik? Empat, bersediakah Bapak Ibu menelaah kembali efektivitas praktik-praktik pembelajaran sepanjang waktu? Percayakah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu guru semua ya, bahwa guru diri Anda adalah kunci keberhasilan dari pengembangan program pembelajaran murid-murid Anda? 6. Bersediakah Bapak Ibu saling mendukung satu sama lain dan berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa? Siapa yang mau memberikan refleksinya? Cepat aja, gak usah takut. Ini refleksi awal ujian, gak ada hasil refleksi yang salah gitu. Silakan disampaikan. Oh ya, terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya yang disampaikan. Saya menanggapi yang satu. Apakah Anda percaya bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya? Kalau kita kembali pada pembelajaran, ini nggak ada kata-kata tidak. Ya apa? Belum. Dan mungkin. Karena Tuhan nggak ada kata mungkin akan jadi bisa. Itu balik itu. Kalau kata-kata tidak, mutlak tidak akan bisa. Kalau belum, ini jadi harapannya jadi bisa. Ini apa? Semua. Mau semua boleh, mau satu boleh. Menurut Anda, apakah bersikap adil berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid? Oke, kita harus adil kepada semua murid, walaupun toh ada satu dua anak yang mempunyai kekurangan fisik. Bagaimanakah cara kita untuk menyikapi itu agar supaya anak itu bisa terus belajar? Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Pak Bambang, kasih Pak Bambang. Pak Bambang sudah ambil nomor 1 dan nomor 2. Siapa yang mau melanjutkan? Siapa yang mau melanjutkan? Monggo. Oh, berarti. G, boleh. Mau nomor 1 semua ada Bapak? Bebas. Apakah Anda percaya setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik? Percaya? Ya? Saya percaya bahwa setiap murid itu mempunyai pola belajar sendiri.
Oke, terima kasih luar biasa sudah di lanjut. Masih ada 3 poin 4, 5, 6. Apa? Hah? Ya, nomor berapa? Oke, nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mengomentari yang nomor 4. Bersediakah Anda menelaah kembali praktek pembelajaran Anda sepanjang waktu? Ini betul, Pak. Jadi kita koreksi diri. Hanya apakah praktek yang kita praktekkan ke anak itu sesuai dengan kadang-kadang ada anak berguru khusus, dia lain dari yang lainnya. Intinya tidak semua anak bisa disamakan di praktek ini. Misalnya kita harus mau diri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Pak Kadek. Oke, terima kasih. Next, lanjut. Ini yang pulang. Siapa? Untuk dapat memerdekakan diri, ya, kita mesti dimulai dari diri kita. Kita tidak menunjuk yang lain, tetapi mulainya dari diri kita. Belum masuk di kelas, kalau pimpin doa, mengawali kegiatan, tidak pernah lagi udah nyuruh. Kemudian ketika meminta anak untuk presentasi, siapa yang mau duluan, kemudian siapa yang menyampaikan tanggapan, jawaban, sudah mulai bisa mereka. Karena pelatihnya dari kelas 7. Kemarin ngajar kelas 7, dia sudah jadi kelas 8 mereka. Sudah mulai semakin terbentuk lah. Kemudian guru yang ngajar di kelas 9, kalau membandingkan anak-anak kelas 8 dengan kelas 9, lebih nyaman yang kelas 8 katanya. Karena mereka kuat, biasa menyampaikan pendapat, presentasi, ada kegiatan proyek. Itu yang membuat mereka semakin terbiasa mandiri. Oke, siapa lagi? Ibu masih ada? Oh, nah. Ini buat kumpul aja. Oke, terima kasih. Saya ingin mencoba untuk nomor 6. Persediaan Anda untuk saling mendukung satu sama lain dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Dalam suatu proses pembelajaran, tentunya itu harus ada yang namanya saling membantu lah, saling membutuhkan antara siswa, guru dengan siswa. Tetapi kalau seumpamanya itu tidak ada, proses itu tidak akan jalan. Kalau hanya guru saja tidak mungkin gitu kan. Atau siswa saja tanpa ada guru pun tidak mungkin. Jadinya itu perlu. Yang kedua adalah apakah saling mendukung sama satu sama yang lainnya, itu harus, karena dalam suatu proses pembelajaran itu, contohnya kalau di sekolahan kita itu ada seumpamanya di sini ini suatu cerita aja gitu kan, antara guru piket, wali kelas, kemudian guru mata pelajaran, itu kan saling kolaborasi dalam penanganan suatu permasalahan anak sebenarnya. Tetapi kalau yang di sini berkaitan dengan pembelajaran, pastinya harus saling membantu, saling berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan atau mencari ilmu baru dari teman-temannya, supaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk semua siswa. Jadinya kalau ditanya apakah Anda untuk saling mendukung satu sama yang lainnya, iya, dan berkolaborasi pasti. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tri. Adakah yang belum direfleksi dari 6 poin ini? 5. Siapa yang mau nomor 5? Bawi. Oh, boleh. Siap berdiri yang tegak ya. Terima kasih. Nomor berapa, Mbak? 5. Nomor 5. Percayakah Anda bahwa guru diri Anda adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid Anda? Tidak percaya saya, Pak.
Saya tidak percaya dengan nomor 5 ini. Alasannya banyak, Pak. Saya ulangi lagi, Pak, ya, supaya lebih paham lagi dengan kalimat ini. Percayakah Anda bahwa guru diri Anda, ini diri Anda ini kembali ke saya lagi nih, Pak. Gurunya balik ke saya lagi nih. Pemahaman saya nih, karena saya yang baca. Adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran. Karena di sini program pembelajaran ini banyak aspek yang perlu yang dibahas juga banyak dalam program pembelajaran, dari persiapan, kemudian proses, kemudian hasil analisis, kemudian ada poin nomor 6 yang sifatnya saling mendukung satu sama lain, berkolaborasi. Yang dimaksudkan saling mendukung di sini sarana juga termasuk di dalamnya, sehingga tidak mutlak bahwasanya ketercapaian proses pembelajaran itu dari saya secara pribadi, tidak, dari teman-teman guru yang lain ketika memberikan dalam proses pembelajarannya ada masukan yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk etika, bahwasanya kemarin dengan guru si A, dengan guru si B ketika bersikap. Nah, artinya di sini dalam program pembelajaran saling ketergantungan, Pak. Saling ketergantungan antara secara pribadi saya sebagai seorang guru dengan teman-teman guru, dengan sarana, dengan media-media yang dipergunakan, ini saling mendukung. Jadi kesimpulannya adalah saya tidak percaya kalau hanya diri saya sendiri bahwasannya program pembelajaran itu mampu tercapai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kasih keprok-keprok untuk Pak Awi. Berani beda itu luar biasa. Ide-ide kreatif kadang muncul dari perbedaan itu. Oke, luar biasa tadi Pak Awi menampilkan menanggapi poin nomor 5 ya, refleksi beliau, bahwa keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid itu tidak hanya ditentukan oleh beliau sendiri, guru-guru yang ada di sini, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor yang lain seperti yang disebutkan tadi sarana katanya. Oke, terima kasih. Saya pikir Bapak Ibu semua memberikan respon yang positif terhadap hasil refleksi kita, bahwasannya memang semuanya mendukung, meyakini bahwa poin-poin ini poin utamanya untuk dilakukan perubahan. Dari yang pertama sampai yang ke-6, Pak Wi aja yang memang menyatakan kurang sependapat, tapi itu adalah tambahan, barangkali penyempurnaan dari ini, bahwa keberhasilan kita, keberhasilan pengembangan program pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru-guru saja, tetapi ada aspek-aspek yang lain yang juga mendukung keberhasilan itu. Baik Bapak Ibu, nah dari sinilah bahwa kita percaya murid kita semuanya bisa berhasil dan sukses. Kita percaya bahwa bersikap adil itu tidak harus menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Kita percaya bahwa setiap murid kita memiliki pola belajar yang unik. Nah, dari poin-poin inilah dasarnya muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Karena anak-anak kita semua mesti berhasil sukses. Karena anak-anak kita semua punya pola belajar yang unik ya. Nah, dari situlah kita mesti mampu untuk memberikan pendampingan, pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang unik tadi. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, tujuan pembelajaran itu kan sudah ditentukan jelas. Mulai kurikulum, pemerintah itu sudah menetapkan kurikulum, perubahan kurikulum merdeka. Kemudian capaian pembelajaran itu juga sudah ditentukan. Di bawah itu mulai tujuan pembelajaran sampai ke modul ajarnya kita yang menentukan. Kedua,
Pembelajaran diferensiasi ini kita lakukan untuk merespon kebutuhan belajar murid yang tadi punya keunikan, yang beda-beda tadi. Nah, kebutuhan belajar murid yang beda itu bisa kita kelompokkan jadi 3, yaitu kesiapan belajarnya. Ada anak yang pola belajarnya cepat, ada anak yang lambat. Makanya kadang kita menjelaskan satu kali ada anak yang udah mampu menangkap, tapi ada yang sampai 3 kali mungkin belum menangkap gitu. Karena ada cepat lambat. Ada anak yang proses berpikirnya masih konkret, ada yang sudah abstrak. Ada anak yang berpikirnya sederhana, ada yang sudah kompleks. Ada anak yang sudah mandiri, tapi ada anak yang masih perlu bantuan, terus perlu bantuan. Pak sini, Bu sini, ini gimana? Udah gini, masih gini. Ada yang mandiri. Kedua, adanya perbedaan minat belajar anak. Minat anak, gak semua anak mungkin suka mata pelajaran tertentu. Gak semua anak suka mata pelajaran ini ya. Dia memiliki minat yang beda-beda. Ketiga, profil belajar anak juga berbeda. Gaya belajar anak tadi yang disebutkan Bu Indarti, ada yang suka mendengarkan audio, visual, ada yang suka melihat visual ya. Kemudian ada yang suka dengan melakukan gerakan-gerakan atau praktek langsung kinestetik. Kemudian kecerdasannya berbeda, latar belakangnya juga berbeda. Sosial, ekonomi, pendidikan orang tua itu semua pada akhirnya berpengaruh terhadap profil belajar anak. Saya sering menemukan anak di sekolah itu kalau ada orang tuanya mungkin punya masalah, anaknya juga terkena dampaknya. Yang broken home, mungkin orang tua tinggal ibu atau bapak saja, atau pas lagi bapak dan ibunya sedang ada masalah, ini berdampak pada anak tersebut umumnya. Nah ini karena profil belajar, latar belakang anak. Nah dari 2 poin ini maka mesti dibuat sebuah keputusan, langkah-langkah yang sesuai, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang semangat anak untuk belajar. Kedua, mengatur atau memanajemen kelas bagaimana agar kelas itu bisa efektif. Dan ketiga, melakukan penilaian yang berkelanjutan, terus menerus gitu, continue. Nah, kebutuhan belajar murid tadi kan poinnya ada 3. Ada kesiapan belajar, ada minat, ada profil. Ada kesiapan belajar, ada minat, ada profil. Kesiapan belajar itu kata Tom Lison itu kondisi di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Artinya ketika anak siap paham dan terampil berarti dia siap belajarnya. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid itu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal. Jadi untuk menentukan kesiapan belajar anak ada penilaian awal. Bisa bentuknya asesmen, diagnostik bisa. Atau yang di awal pembelajaran kalau dulu pretest bisa. Atau bisa juga pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan pemantik yang dia ajukan. Dari situ kita juga bisa memetakan kesiapan belajar anak. Kedua, ini minat. Minat itu menjadi motivasi yang penting bagi anak. Kalau anak udah suka olahraga, suruh jam siang aja jam 12 masih suka olahraga. Ya. Kalau anak suka menyanyi, nyanyi, di mana aja menyanyi suka gitu. Kalau memang udah suka, pian pun kalau suka dengan itu mungkin akan berupaya meluangkan waktu atau mencari waktu luang untuk melakukannya gitu. Yang hobi mancing gitu, suka mancing gitu. Dia kayak apa pulang udah sore malam gitu, bisa juga ikut mancing gitu.
Yang suka olahraga bulu tangkis malam udah capek-capek misalnya masih juga. Nah, itu semua karena minat. Nah, anak-anak kita kan punya minat yang beda-beda. Minatnya nggak semua suka matematika, kan? Nggak semua suka olahraga, nggak semua suka seni. Nah, bagaimana untuk mereka yang nggak suka? Kita perlu mencocokkan, mengoneksikan, menjembatani dan memotivasi anak agar minatnya itu bisa tumbuh gitu. Anak kadang kan dulu mungkin nggak suka dengan matematika, sekarang bisa jadi suka. Dulu nggak suka olahraga, bisa jadi sekarang suka. Anak saya dulu kurang suka olahraga, sekarang agak suka dengan olahraga. Dulu kurang suka dengan seni, sekarang suka. Setelah peralihan itu SMP ke SMA berubah, entah bagaimana gurunya, ketemu dengan gurunya jadi suka. Bapak Ibu, adakah yang punya pengalaman begitu? SMP nggak suka matematika, SMA juga nggak suka, atau ada yang berubah gitu? Nggak suka. Dia memang dari Bang Giti memang dari SD suka IPA. Ingatnya buang sampah aja dulu. Iya, apa dikasih gitu. Iya. Saya pernah mengalami di SMA kelas 1 dengan cerita matematika semester 2 yang senang. Nah, lalu orang tua bilang ini kok ini senang sekali. Karena faktor guru. Faktor guru. Pas semester 1-nya saya matematika saya senang. Semester 2-nya RT guru itu ya. Gurunya mutasi. faktor luasnya gurunya berganti ya. Iya. Jadi faktor guru itu memang Faktor guru yang menentukan. Artinya guru itu mungkin bisa menarik minat pian sehingga jadi bagus pada waktu itu. Berikutnya ganti guru yang kurang respect dengan gurunya, apalagi setelah dapat nilai 6 kan, ini guru gimana? Akhirnya berubah, bisa nggak suka jadinya. Yang awalnya suka bisa nggak suka, yang nggak suka bisa jadi suka. Nah, ini perlu bagi guru. Ketika memahami minat anak, oh dia kurang suka dengan ini, kenapa dia nggak suka? Nah, perlu dicari strategi-strategi supaya agar anak itu menjadi suka. Nah, dengan mencocokkan, mengkoneksikan, menjembatani dan memotivasi anak. Terakhir ini profil belajar murid. Profil belajar murid bisa karena lingkungan, budaya, gaya belajar dan multiple intelijensi. Lingkungan ini ya hubungannya dengan lingkungan belajar di sekolah. Suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, pencahayaan. Kemudian budaya anak ada yang santai, ada yang terstruktur, ada yang pendiam, ada yang ekspresif, agresif nih, ada sifatnya individual, personal, ada impersonal. Ada yang suka bekerjanya sendiri, ada yang suka berkelompok. Dia lebih cepat sendiri, ini lebih cepat kalau berkelompok. Gaya belajarnya ada yang suka melihat, visual, ada yang suka mendengar, ada yang suka praktek melakukan. Kemudian ini sudah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Ini sudah Pak Holik nyampaikan di IHT Sekolah Penggerak. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal yang pretest, pertanyaan tematik atau asesmen diagnostik, kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah dilakukan, berbicara dengan guru murid sebelumnya, kalau kelas 8 dengan guru kelas 7, kalau kelas 7 dengan guru SD kelas 6, membaca raport murid di kelas sebelumnya, kemudian menggunakan berbagai
penilaian formatif dan diagnostik. Ini cara kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Mesti tahu butuhnya apa nih. Nah, strategi mendiferensiasi pembelajaran tadi sudah disinggung Pak Kepsek di awal, ada 3. Konten, materinya, kedua proses belajarnya, yang ketiga produknya, hasil belajarnya. Ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, kontennya aja, itu sudah disebut diferensiasi sesungguhnya. Jadi diferensiasi itu bisa salah satunya saja, kontennya saja, proses belajarnya saja, atau produknya saja. Yang bagus memang dalam satu pembelajaran memuat ketiganya. Kontennya memang sudah dibuat berbeda sesuai kebutuhan anak, prosesnya juga berbeda sesuai kebutuhan anak, produknya juga beda sesuai dengan kemampuan anak, namun masih sesuai dengan tujuan belajarnya. Nah, kontennya ini upaya kita bisa membedakan pengorganisasian, kemudian bisa juga membedakan format penyampaian. Diferensiasi kontennya bisa kita lakukan dengan ini, menyiapkan materi yang diajarkan dalam beragam format. Ini kan beda-beda. Ada buku, ada poster, ada video, ada audio. Ini membedakan format penyampaian. Memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Ada anak-anak yang mungkin masih lambat pemahamannya atau membacanya juga masih lambat. Kalau dikasih teks yang sama panjangnya, mereka masih kesulitan untuk menyimpulkan. Perlu disederhanakan di sini teksnya, atau penggal-penggal menjadi beberapa bagian, sehingga kalau dikit-dikit mereka belajarnya mungkin lebih mudah dibandingkan yang langsung dia kasih materi banyak ya. Pelajari ini, materi ini sampai ini kan banyak ya. Tapi kalau pelajari materi ini aja, kan fokus dia belajarnya sedikit. Ketiga, nah ini sudah memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil. 4. Membuat kosakata kunci dan definisinya. Glosarium, istilah-istilah. Kadang anak kan ketika kita kasih teks, mereka nggak paham dengan istilah-istilah tertentu. Bahkan istilah umum aja kadang masih ada yang belum dapat kalau kelas 7. 5. Memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Ini strategi yang dapat kita lakukan untuk mendiferensiasi konten atau materi pembelajaran. 2. Prosesnya. Prosesnya dapat kita lakukan dengan membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Pertanyaannya, murid di kelas 30 kan kita harus membedakan nyanyuk kepala kan ya. Makanya di awal Bapak Ibu perlu mengetahui yang profil, minat, gaya belajar anak-anak. Dari situ tetap pian kelompokkan menjadi 2 kategori atau kategori. Oh, anak yang belum memahami. Oh, anak yang udah mulai bisa. Oh, anak yang udah mahir tentang ini. Oh, anak yang belum bisa membaca. Oh, anak yang membacanya masih mengeja. Oh, ini yang udah lancar membacanya. Itu kan ketika kalian memberikan teks nanti kan beda-beda bisa kategorinya. Oh, ini anak sudah operasi bilangan bulan penjumlahan udah mahir. Oh, ini baru bisa dengan bimbingan, ini belum bisa. Nah, itu kan lain-lain nanti. Kontennya lain yang kalian berikan. Yang sudah mahir dikasih level operasi yang lebih rumit supaya ada tantangan. Yang mulai bisa kasih yang standar, yang belum bisa pian harus melatih dulu di awal sebelum memberikan ini. Nah, sehingga beda-beda nanti prosesnya. Prosesnya bisa nih memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid.
Misalnya siswa sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Anak-anak kerjakan ini, contohnya ada di sana seperti ini. Ada yang bisa seperti itu. Tapi ada yang nggak bisa, banyak yang nggak bisa. Ada yang bisa perlu bimbingan, ada yang sudah dibimbing sekali juga masih belum bisa. Kedua, membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Ini tambahan. Ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau secara kelompok. Itu di proses belajar, karena ada anak yang tadi polanya ada individu, ada yang kelompok. Kemudian memberikan pilihan berdasarkan minat. Misalnya saat pelajaran sejarah, murid diminta untuk menceritakan sosok pahlawan. Murid bebas menentukan pahlawan yang ingin mereka eksplorasi. Nggak ditentukan, misalnya pahlawannya khusus Ki Hajar Dewantara misalnya, tapi diberikan ruang kepada anak untuk memilih. Memberikan pilihan-pilihan. Murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk, gitu. Mau di dalam atau di luar, bisa juga. Jadi diberikan ruang. Yang penting di awalnya mungkin disepakati untuk poin diskusi. Nanti berapa lama dikasih waktu, 15-20 menit. Dia mau di luar, silakan di luar. Hadapi. Ini proses terakhir produknya. Strategi mendiferensiasi pembelajaran yang ketiga adalah produknya, yaitu dengan membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid atau hasil latihan atau hasil penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Hal yang dapat dilakukan nih, murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi yang sangat mahir, dia dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Atau bisa juga dia produknya ada anak yang mungkin bisa mengerjakan, disuruh buat poster manual, pakai karton, pakai pensil atau spidol. Ada yang bisa mendesainnya langsung di Canva, atau ada yang bisa membuat di Google Slide misalnya presentasi. Nah, silahkan diberi ruang produknya mereka ya. Kedua, memberikan murid pilihan modal untuk menunjukkan pemahaman. Bisa tulisan, diagram, demonstrasi, gambar, atau yang lainnya. Nah, ini strategi-strateginya Bapak Ibu. Kita nanti baru ke latihannya. Nih, diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya tetap dikelompokkan tadi. Kelompok yang belum mampu, kelompok yang mulai mampu, kelompok mampu, kelompok mahir. Boleh 4 kategori, bisa 3 kategori, atau minimal 2 kategori misalnya. Yang udah mampu dan yang memerlukan bimbingan. Nanti dia menyiapkan dari kontennya 2 konten, untuk yang belum mampu, untuk yang mulai mampu. Yang belum mampu kontennya pelajaran IPA, udah mulai agak di resum tuh materinya, nggak banyak betul. Kalau yang sudah mampu, kasih pengembangan lagi, tambah materinya lebih luas lagi. Harusnya tujuannya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nanti yang lebih mampu tambah lagi dia. Ini sudah. Nah, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu dan jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya.
Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Mendidik itu seni juga. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Nah, itu bedanya. Lebih ini. Kalau pengukir kan ngukir kayu yang diem gitu. Kalau kita ngukir manusia ya yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Jadi kayak pengukir itu.